Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel saya Sakinah 99. Kali ini kita akan membahas tentang cerita Maling Kundang. Cerita ini dahulu ketika saya masih kecil sering didongengkan oleh kedua orang tua saya. Jadi cerita ini dulu banyak difilmkan dan saya akan berusaha menceritakan kembali kisah Maling Kundang si anak durhaka. Untuk mendengarkan kisahnya lebih lengkap, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Semoga channel saya berkembang dan terus menginspirasi dan membagikan dongeng-dongeng atau fakta dan realitas serta mitos yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi ceritanya, ketika saya masih kecil, orang tua saya sering mendongengkan kisah Maling Kundang ini. Bahkan kisah Maling Kundang ini si anak durhaka masih sering digunakan orang tua untuk jadi pengingat ketika anaknya tidak menurut. Cerita ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Legenda Maling Kundang sendiri menceritakan seorang anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Jadi, Alkisah, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya yaitu Maling Kundang. Zaman dahulu kala ada sebuah cerita di desa perkampungan nelayan Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya bernama Maling Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling kemudian tumbuh menjadi anak rajin dan penurut. Dia sering membantu ibunya. Kemudian ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan diri dan anaknya. Suatu hari Maling jatuh sakit yang sangat keras hingga hampir nyawanya melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka dan ibu dan anak saling menyayangi. Ketika sudah dewasa, Maling memohon untuk merantau agar mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Maling sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di Pantai Air Manis. Ibunya melarang, "Jangan Maling, ibu takut sesuatu terjadi padamu di tanah rantau nanti." Setelah kata ibunya, "Menetaplah saja di sini temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Maling yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Maling sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Maling Kundang. Mande Rubayah mengizinkan Maling untuk merantau. Dan ia pun memberikan bekal nasi untuk Maling. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Maling untuk pergi. Kemudian Maling dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini untuk bekalmu di perjalanan, nak," sambil menyerahkan kepada Maling. Setelah itu Maling berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendiri. Mande Rubayah yang selalu mendoakan putranya Maling agar cepat kembali dan selamat. Hari demi hari terus berlalu. Hari terasa lambat dan bagi Mande Rubayah setiap pagi dan sore
Manderubaya selalu memandang laut ya. Bisa kita rasakan ya bahwa waktu dulu belum ada teknologi. Kalau sekarang kan ketika ibu kangen sama anaknya, dia dengan mudah bisa menelpon atau video call. Tapi zaman dahulu ibu hanya berharap dan berdoa sama Tuhan tanpa ada komunikasi, sehingga rasa rindu dan kangennya sangat terasa, tidak seperti zaman sekarang. Dalam hatinya ibu selalu bertanya, "Sudah sampai di manakah kamu berlayar, nak?" Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu sehat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ada kapal yang datang dan ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Jadi setiap ada kapal datang, Ibu Malin selalu bertanya, "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Namun setiap ia bertanya pada awak dan nakoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar. Manderubaya pun mendapat kabar bahwa Malin telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Bertahun-tahun Manderubaya terus bertanya, namun tak ada pernah jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk karena dimakan usia. Pada suatu hari Manderubaya mendapat kabar dari nakoda yang dahulu membawa Malin. Nakoda itu memberitahu bahwa anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik seorang bangsawan yang sangat kaya. Malin, cepatlah pulang, nak, ibu sudah tua. Kapan kau pulang? Rintinya tiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja. Tak lama kemudian, pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah menuju pantai. Penduduk desa menyambut kapal yang datang dan terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa sangat senang karena melihat kapal yang sangat megah, makanya banyak penduduk desa berkumpul dan mengira bahwa pemilik kapal itu adalah seorang sultan atau seorang raja. Kemudian mereka menyambut dengan gembira. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sehingga keceriaan mulai menghampirinya kembali. Jadi ibu Manderubaya rupanya sangat senang mendengar kabar bahwa ada kapal besar. Dia berharap kapal itu anaknya Malin pulang. Namun sehingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Jadi semenjak dia mendengar kabar bahwa anaknya telah menikah, Ibu Mande sangat senang. Kemudian karena ia selalu menunggu berbulan-bulan, anaknya tersebut tidak datang menengoknya. Dan ketika kapal yang megah itu dan mewah merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut meriah. Manderubaya menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya. Jadi ketika kapal mendekati, Manderubaya ikut berdesak-desakan dengan warga dan melihat betapa terkejutnya ia ketika ia tahu bahwa pangeran atau sultan yang ada di atas kapal adalah Malin. Manderubaya jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah
anaknya Maling Kundang. Belum sempat para sesepuh menyambutnya, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin dan langsung memeluknya erat karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar? Ibu kangen, nak." Jadi saking rindu dan kangennya Ibu Mande, dia tanpa memperdulikan banyak orang, ia langsung memeluk anaknya karena takut kehilangan. Ya, hal ini wajar ya dilakukan oleh seorang ibu yang betul-betul sayang sama anaknya dan betul-betul kangen. Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya dan istrinya pun juga merendahkan Mande Rubaya. Malin terkejut karena dipeluk oleh perempuan tua rentai yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berbicara, istrinya yang cantik meludah dan berkata, "Perempuan jelek, inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas dari istrinya, Maling langsung mendorong ibunya dan terguling ke pasir. "Perempuan gila itu, aku bukan anakmu," ucapannya kasar. Astagfirullah. Jadi hal ini jangan kalian contoh ya. Seburuk-buruknya ibu, tetap ibu kita. Jadi Maling tidak mengakui ibu dan menendang Mande Rupaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rupaya tidak percaya kalau anak-anaknya bisa berperilaku seperti itu. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak mengakui ibunya. Ia malu pada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Maling menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Malin menghina ibunya. Perempuan itu terkapar di pasir dan menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihat ikut terpanah dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Jadi saking sakit hatinya ia sampai pingsan atas perlakuan yang dilakukan oleh anaknya. Dilihatnya kapal Malin semakin jauh. Jadi ketika dia pingsan, rupanya Malin dan istrinya segera bergegas pergi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin, anaknya yang dulu ia sayangi, tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat dan ke langit. Kemudian ia berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, Maling, kumohon Tuhan, tunjukkan keadilan-Mu. Ya Tuhan." Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi hujan hingga tiba-tiba turun hujan yang teramat lebat. Datangnya badai pasir yang menghantam kapal Maling Kundang dan tampak menyerupai batu yang menyerupai tubuhnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Maling Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu.
Ternyata batu tersebut adalah kepingan kapal maling kundang. Itulah kapal maling kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh maling kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu, karena di sela-sela batu berenang ikan teri, ikan beranak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh istri yang terus mencari maling kundang. Jadi maling kundang berubah jadi batu dan serpihan tubuh istrinya berubah menjadi ikan. Kisah legenda maling kundang memiliki pesan yang dapat diambil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang. Jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Jadi dongeng ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak agar tidak durhaka kepada orang tua. Jadi doa orang tua langsung diijabah oleh Allah. Jadi sebisa mungkin kita menjadi anak yang berbakti agar rezeki kehidupan kita lebih baik dari sebelum. Itu tadi kisah dan mitosnya tentang maling kundang. Sekarang faktanya, apakah benar kisah ini pernah terjadi atau sekedar mitos? Jadi ternyata fakta mengungkapkan bahwa batu maling kundang adalah palsu. Jadi ternyata batu yang selama ini diketahui sebagai batu kutukan hanyalah buatan. Batu orang yang sedang bersujud di pasir itu digambarkan sebagai anak yang tengah meminta ampun kepada sang ibu sebelum dikutuk menjadi batu. Nyatanya batu itu dibuat untuk menarik perhatian para wisatawan. Hal ini sebagai bukti adanya kisah legenda seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka. Relief batu tersebut awalnya dibuat pada tahun 1980-an sebagai hasil karya Dasril Bainas bersama Inben Sani Usman. Batu tersebut pun telah dikabarkan sudah direnovasi berulang kali dan dicat. Tidak hanya batu, di tempat yang sama juga terdapat karya seni lain seperti pecahan monumen berbentuk pecahan kapal. Batu tersebut menjadi populer dan menjadi daya tarik wisatawan di Padang. Meskipun hanya mitos, cerita yang sama persis juga pernah ditemukan di ada beberapa kisah lain tentang anak durhaka. Ada legenda batu menangis. Di sebuah desa terpencil Kalimantan Barat, tinggallah seorang gadis bersama ibunya. Gadis itu sangat cantik, tapi sayangnya ia sangat malas. Selain malas, gadis itu juga manja. Apapun yang diminta harus dikabulkan. Tentu saja keadaan ini membuat ibunya sangat sedih. Suatu hari ibunya meminta gadisnya menemani ia ke pasar. Boleh saja, tapi aku tak mau berjalan dengan ibu. Ibu harus berjalan di belakangku, katanya. Walaupun sedih, ibunya mengiyakan. Maka berjalanlah mereka menuruni bukit beriringan. Walaupun mereka ibu dan anak, mereka kelihatan berbeda. Seolah-olah mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Bagaimana tidak, anaknya cantik, berpakaian sangat bagus. Sedangkan ibunya kelihatan tua dan berpakaian sangat sederhana. Di perjalanan, ada orang yang menyapa mereka. "Hai anak gadis, apakah orang di belakangmu ibumu?" "Tentu saja bukan, dia adalah pembantuku," kata gadis itu dengan sombongnya. Betapa sedih ibu mendengar anaknya berbicara begitu. Kemudian dia hanya diam. Hatinya menangis, begitulah terus-menerus.
Setiap ada orang yang menyapa dan menyanyikan siapa wanita tua yang bersamanya, ia selalu menjawab ia pembantunya. Lama-lama sang ibu sakit hati. Ia pun berdoa, "Ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini." Katanya. Doa itu pun didengar. Pelan-pelan kaki gadis berubah menjadi batu. Perubahan tersebut terjadi dari kaki ke atas. "Ibu, ampuni saya," serunya panik. Gadis itu terus menangis dan menangis. Namun semua sudah terlambat. Seluruh tubuhnya akhirnya menjadi batu. Walaupun begitu, orang masih saja melihatnya menitikkan air mata. Karena itu batu tersebut dinamakan batu menangis. Kemudian ada kisah lagi seorang anak durhaka, yaitu si lancang. Kali ini kisahnya berasal dari Melayu Riau. Pada masa dahulu di daerah Kampar tinggallah seorang pemuda bernama si lancang. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua menempati sebuah gubuk reot. Suatu hari si lancang mohon izin kepada ibunya untuk pergi merantau mencari uang. Dengan hati yang sedih, ibunya mengizinkan si lancang pergi merantau. Setelah merantau sekian lama, akhirnya si lancang sukses dan menjadi saudagar yang kaya raya. Kapal dagangannya berpuluh jumlahnya. Anak buahnya cukup banyak dan istrinya pun sangat cantik. Suatu hari si lancang mengajak istrinya untuk pergi berdagang ke tanah Andalas. Akhirnya kapal si lancang yang megah tersebut merapat ke kawasan Sungai Kampar, yakni di kampung halaman si lancang sendiri. Alangkah bahagianya, ibunya si lancang mendengar kabar kedatangan anaknya. Mak langsung memenuhi si lancang dan memanggil anaknya. Namun tanpa diduga si lancang berkata, "Bohong, dia bukan emakku, usir dia dari kapalku," teriak si lancang. Lancang rupanya malu mengakui kondisi ibunya yang sudah tua dan miskin. Dengan hati yang sangat sedih, emaknya pulang ke gubuk. Emaknya memutar-mutar lesung dan mengisapinya dengan nyiru sambil berkata, "Ya Tuhanku, si lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku. Namun setelah menjadi orang kaya, ia tidak mau mengakui diriku sebagai emaknya. Ya Tuhanku, tunjukkan kekuasaanmu." Tiba-tiba kondisi cuaca berubah dan turun hujan yang sangat lebat. Kapal si lancang hancur berkeping-keping. Kain sutra yang dibawa si lancang, kemudian barang dagangan terbang melayang, kemudian jatuh berlipat-lipat dan menjadi negeri kain lipat yang terletak di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar jatuh di dekat gubuk si emak si lancang di air tiris, kemudian menjadi sungai Ogong di kapal kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang menjadi Pasubila yang terletak berdekatan dengan danau si lancang. Di danau itulah tiang bendera kapal si lancang tegak tersisa. Bila sekali waktu tiang bendera itu muncul ke permukaan, yang menjadi pertanda masyarakat Kampar akan terjadi banjir di Sungai Kampar. Banjir itulah air mata si lancang yang menyesali perbuatannya yang telah durhaka kepada emaknya. Kemudian ada kisah lagi, kisah anak durhaka yang bernama si Kintan. Dahulu di sebuah kampung hiduplah satu keluarga miskin. Keluarga itu memiliki seorang anak bernama si Kintan. Pekerjaan si Kintan mencari kayu. Pada suatu malam, si Kintan bermimpi ia didatangi orang tua. Orang tua itu menunjukkan di hulu sungai ada sebuah rumput bambu besar yang berisi tongkat intan. Keesokan harinya, si Kintan pergi ke hulu sungai. Tak berapa lama ia melihat tongkat intan. Ketika tiba di rumah, ibu si Kintan heran melihat Kintan memiliki tongkat intan.
Akhirnya si Kintan menjual tongkat itu ke negeri. Si Kintan pergi dengan perahu. Suatu hari ia pergi menjual tongkat intan yang dibawanya. Ia pun menjadi kaya dan memiliki istri yang cantik. Si Kintan kembali ke kampungnya dan malu ketika bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian kapal si Kintan berangkat. Ibu Kintan berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak diakui sebagai orang tua oleh anakku. Berilah dia hukuman yang Engkau kehendaki." Usai orang tua itu berdoa, datanglah angin kencang. Turun obat topan menenggelamkan kapal si Kintan. Beberapa minggu setelah kejadian, kapal itu tampak menjadi pulau. Di pulau itu hiduplah seekor monyet putih. Orang berkata bahwa monyet itu adalah si Kintan yang durhaka kepada orang tuanya. Berbulan-bulan kemudian monyet itu tak lagi tampak. Mungkin meninggal karena 1000 penyesalan. Sampai saat ini pulau tersebut dinamakan Pulau Si Kintan. Kemudian ada kisah lagi. Anak durhaka, Batu Bangkai. Legenda Gunung Batu Bangkai. Zaman dahulu di suatu tempat di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bersama seorang anaknya laki-laki bernama Andung Kuswara, yang bekerja mencari kayu dan pandai mengobati penyakit. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Suatu hari Andung mendengar jeritan seorang minta tolong. Seorang kakek yang kakinya terjepit pohon. Andung segera menolong si kakek. Kakek itu berterima kasih dan memberikan dia sebuah kalung sebagai tanda terima kasih. Sesampainya di rumah, Andung bercerita kepada ibunya. Karena ingin mengubah nasib, si Andung pergi merantau. Dengan berat hati ibu mengizinkan Andung merantau. Tidak lupa ibunya memberikan kalung yang diberikan oleh bapak tua. Dalam perjalanan, Andung bertemu dengan seorang petani yang penuh dengan bisul. Andung berusaha mengobati petani tersebut. Ternyata Andung berhasil. Kabar tentang kemampuannya yang mengobati orang menyebar ke seluruh negeri. Andung diberi kesempatan untuk mengobati sang putri kerajaan Basiang yang sakit. Hati Andung tergerak untuk menggunakan hadiah kalung yang pernah diberikan bapak tua di hutan. Tak berapa lama sang putri terbangun. Atas jasanya, Andung dinikahkan dengan sang putri. Andung hidup mewah di kerajaan. Ketika sang putri hamil, ia ingin makan buah kasturi yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Karena cintanya, Andung pun berburu buah kasturi ke Pulau Kalimantan. Di kawasan Loksoda, Andung berjumpa dengan ibu kandungnya. Betapa malu Andung melihat ibunya yang sudah tua dan miskin. Ia tak mau mengakui ibunya. Sedihlah hati ibu si Andung. Dan ketika ibu berdoa dengan kekuatan, tiba-tiba halilintar sambar menyambar dan membelah bumi. Andung pun menyadari kesalahannya, namun semua sudah terlambat. Akhirnya Andung menjadi sebuah batu berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripan tersebut, penduduk sekitar gunung menamai gunung tersebut sebagai Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai dapat dijumpai di Kecamatan Loksadu, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jadi itulah kisah beberapa anak durhaka yang berada di Indonesia. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari kisah-kisah tersebut. Walaupun kisah-kisah tersebut merupakan mitos, tapi banyak pesan moral yang terkandung dalam kisah ini. Jadi sebagai anak, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Seburuk-buruknya orang tua, mereka adalah manusia yang paling berjasa dalam diri kita. Dan sesukses-suksesnya kita, tiada kesuksesan tanpa doa orang tua. Jadi dalam agama saya,
kesuksesan kita semua tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan membukakan pintu surga untuk kita. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti, membanggakan kedua orang tua, serta bisa membahagiakan mereka di akhir hayat mereka. Jadi di sisa usia mereka yang sudah tua itu, semoga mereka bisa melihat kesuksesan kita. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Semoga channel ini terus berkembang. Dan bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang tidak atau ada istilah-istilah yang saya salah dalam penyebutannya, mohon dimaafkan karena cerita ini saya kisahkan kembali dari berbagai literatur. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi buat kalian bahwa kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada pepatah yang mengatakan jika kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah nanti anak-anak kita pun berbakti kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.